kriteria aman sudah, cukup juga sudah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kriteria produktif. Secara umum ada 5M yang dikelola oleh setiap manajemen di dalam perusahaan. M yang pertama yaitu manusia, yang kedua adalah money atau kas, kemudian yang ketiga material, yang keempat mesin, dan yang kelima menit atau waktu. Dalam hari ini supaya tidak melebar kemana-mana, saya fokus pada produktivitas money-nya atau kasnya. Tentu saja produktif dalam hal ini maksudnya menghasilkan sesuatu, entah itu profit atau manfaat yang bisa mengangkat nilai atau kualitas barang atau produk yang dihasilkan, atau mungkin mempercepat proses produksi atau memperbanyak volume produk yang dihasilkan. Yang jelas harus produktif. Selamat datang di Jurnal Akuntansi Keuangan, channel khusus akuntansi keuangan dan pajak di Indonesia. Ada tutorial, ada berita akuntansi terkini, ada juga career advice khusus posisi accounting dan finance. Bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Ada beberapa tips yang mau saya sajikan di kriteria yang ketiga ini. Bentuknya perbandingan antara pilihan satu dengan pilihan yang lain. Kita mulai dari yang pertama. Buka rekening di bank A atau di bank B. Maksudnya, Anda harus pilih bank yang paling produktif bagi perusahaan Anda. Masing-masing bank memiliki cas atau biaya-biaya tertentu yang mungkin saja lebih kecil dibandingkan bank yang lain. Misalnya, mungkin monthly fee-nya sama, tetapi transfer charge-nya berbeda. Mungkin SKN-nya berbeda, atau full amount-nya mungkin berbeda, atau mungkin falasnya yang lebih menguntungkan Anda. Ini perlu Anda pelajari, perlu Anda bandingkan antara bank yang satu dengan bank yang lain. Kemudian yang kedua, punya satu rekening di satu bank saja, atau punya rekening juga di bank lain. Ini sangat tergantung pada karakter usaha Anda. Yang jelas, makin banyak rekening yang Anda punya, apalagi banknya berbeda-beda, di samping biayanya yang makin banyak, juga mengurusnya makin pusing. Tentu saja, ada kalanya memiliki beberapa rekening di beberapa bank berbeda, mungkin justru lebih membantu. Misalnya dari segi fleksibilitas. Misalnya yang ada kaitannya dengan aktivitas jual beli falas. Jika Anda punya rekening di satu bank saja, tentu saja Anda tidak punya pilihan selain bertransaksi dengan menggunakan nilai tukar yang ada di bank tersebut. Sedangkan jika Anda punya rekening di bank lain, itu akan membantu paling tidak Anda punya perbandingan antara nilai tukar di bank yang satunya dengan di bank yang lainnya. Lalu yang ketiga, apakah perlu rekening falas atau tidak? Ini Anda juga perlu analisa. Tetapi yang jelas, jika ada kas masuk dalam bentuk mata uang asing, perlu rekening falas untuk currency yang dibutuhkan saja. Tetapi jika tidak ada kas masuk dalam valuta asing, menurut saya sama sekali tidak perlu rekening falas. Yang ada, Anda hanya akan dibebani dengan biaya-biaya dan kerepotan mengurus masalah konversi. Lalu yang keempat, apakah perlu hedging atau tidak? Ini terutama bagi perusahaan-perusahaan yang banyak bertransaksi menggunakan mata uang asing. Jika aktivitas jual beli valuta asingnya, tentu Anda mulai berpikir tentang pemanggaran risiko. Akan tetapi, ini sekedar saran dari saya, jika dengan hedging Anda berharap lebih profit, lupakan. Tapi jika Anda berharap kepastian nilai tukar selama masa kontrak, itu tentu saja cara yang bagus. Tips yang kelima, total loss only atau all risk insurance. Menurut saya sama-sama ada baik, sama-sama ada sisi downside-nya. All risk menanggung semua jenis kerusakan, termasuk sekedar lecet sekalipun. Sedangkan total loss only hanya menanggung kerusakan yang minimal 75%. Dari segi pertanggungan memang lebih menguntungkan memilih all risk. Tetapi dari premi asuransinya Anda juga perlu tahu. Premi untuk all risk hampir 6 kali lipat lebih besar ketimbang TLO. Mana yang lebih baik? Tentu harus dianalisa. Bagaimanapun juga bagi saya, baik itu all risk maupun TLO sama saja. Yang jelas, mereka perusahaan insurance tidak mungkin rugi. Justru pilihan lebih menarik bagi saya, apakah membeli atau menyewa kendaraan. Oke, yang keenam, sewa atau beli. Tidak hanya kendaraan, termasuk ketika Anda berpikir tentang gedung, tanah, mesin, kantor, lahan parkir, ruko, dan lain sebagainya. Sebelum buru-buru berpikir untuk membeli, mungkin juga tidak ada salahnya jika Anda compare dengan sewa. Bandingkan, mana yang lebih besar?
antara biaya penyusutan jika membeli dengan biaya amortisasi jika menyewa. Tetapi jangan lupa Anda pertimbangkan juga jika Anda memilih alternatif membeli. Pertimbangkan biaya yang menyertai proses pembeliannya. Misalnya biaya menginstalasi jika Anda membeli mesin. Tidak lupa Anda pertimbangkan juga biaya maintenance-nya. Sedangkan jika menyewa misalnya maintenance-nya ditanggung oleh si pemilik barang. Kemudian yang ketujuh, beli tunai atau mencicil. Yang jelas secara umum, beli tunai selalu lebih menguntungkan ketimbang jika Anda mencicil. Tetapi saya paham jika Anda sampai berpikir tentang mencicil, sudah pasti ini disebabkan oleh kasnya belum tersedia, sementara Anda sudah sangat membutuhkan barang tersebut. Oleh sebab itu, mungkin Anda pikirkan kembali, apakah kebutuhannya bisa ditunda, atau ada alternatif, misalnya menyewa dulu untuk sementara sampai Anda punya kas yang cukup. Kemudian tips yang ke-8, pakai in-house atau konsultan. Ini penting dalam mempertimbangkan ketika Anda butuh expert untuk pekerjaan tertentu. Misalnya seorang desainer atau pajak atau mungkin coding atau hal lain yang membutuhkan tenaga expert yang tentu saja biasanya rate-nya sangat tinggi. Anda perlu pertimbangkan apakah meng-hire-nya untuk jadi pegawai tetap perusahaan atau lebih baik Anda membayar konsultan. Tentu saja ada sisi baik sekaligus sisi buruknya. Misalnya jika seorang expert Anda hire, di satu sisi bisa Anda kontrol, tetapi di sisi lainnya, sisi buruknya, Anda harus membayar employee benefit. Misalnya cutinya, tunjangan hari rayanya, termasuk mungkin insurans. Sedangkan jika Anda menggunakan konsultan, di satu sisi bagian menguntungkannya Anda tidak perlu membayar employee benefit. Tetapi di sisi lainnya tentu saja Anda tidak bisa kontrol. Kemudian tips yang ke-9, beli eceran atau borongan. Ini penting. Sama seperti pilihan-pilihan sebelumnya, ada sisi baik sekaligus sisi buruknya. Jika beli eceran, di satu sisi Anda tentu dapat harga yang lebih mahal, tapi di sisi lainnya Anda tidak perlu memelihara stok. Sebaliknya, jika Anda memilih borongan, mungkin Anda dapat tawaran harga yang lebih menarik. Tetapi di sisi lainnya, Anda harus pertimbangkan biaya pemeliharaan stoknya. Di samping Anda juga harus berinvestasi lebih besar di depan jika Anda membeli secara borongan. Ini benar-benar perlu analisa sebelum mengambil keputusan. Kemudian tips yang terakhir atau ke-10, apakah Anda lebih baik produksi sendiri atau in-house atau disubkontrakkan? Perlu Anda pertimbangkan. Setiap kali Anda membutuhkan barang, Anda harus pertimbangkan apakah lebih baik diproduksi di dalam atau diproduksi di luar. Di satu sisi jika Anda kerjakan in-house atau di dalam sendiri, segala sesuatunya bisa Anda kontrol, tetapi resikonya Anda tanggung sendiri. Sebaliknya, Anda subkontrakkan. Di satu sisi Anda memang tidak punya kontrol penuh, tetapi sisi menguntungkannya Anda telah berbagi risiko dengan subkon yang Anda gunakan. Selain 10 tips tadi, saya juga masih ada tambahan tips lainnya. Yang pertama, jika Anda punya excess cash atau cash lebih, jangan disimpan. Lebih baik diputar kembali. Anda bandingkan antara Anda investasikan di surat berharga atau Anda investasikan dengan memutarnya di dalam operasional perusahaan. Yang kedua, jangan lupa Anda berinvestasi di teknologi. Karena dengan teknologi mungkin Anda menghasilkan output yang lebih besar atau proses yang lebih cepat atau kualitas yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, investasi di SDM dengan training atau coaching yang serius. Sehingga jika semua staf sudah terstandarisasi kualitas kerjanya, mungkin error atau kesalahan-kesalahan yang selama ini merugikan perusahaan bisa Anda minimalkan. Jika Anda rasa bermanfaat, jangan lupa di-share. Bagi Anda yang belum bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.